Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nursiha. Di sini saya akan menganalisis kesalahan beberapa produk yang dimana produk-produk tersebut banyak dikecam di beberapa negara. Yang pertama itu Sprite. Kesalahan Sprite terletak pada penggunaan kalimat yang dianggap merendahkan wanita dalam kampanye brutally refreshing di Irlandia. Penggunaan frase "You are not popular, you are easy" dianggap menghina dan mempersempit nilai seorang wanita hanya berdasarkan seksualitasnya saja. Sprite kemudian meminta maaf, tetapi reputasi mereka lebih rusak di Irlandia. Pelajaran yang dapat diambil adalah gimana pentingnya sensitivitas gender yang lebih harus kita perhatikan lagi. Terus yang selanjutnya, Reebok membuat kesalahan dengan mengeluarkan slogan cheat on your girlfriend, not on your workout. Dalam iklan mereka itu, slogan ini dianggap mendorong pria untuk berselingkuh dari pacar mereka. Iklan tersebut sangat tidak pantas dan menyinggung banyak orang. Reebok kemudian mengeluarkan permintaan maaf dan menarik iklan tersebut di pasaran. Penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dalam iklan mereka tidak menyinggung atau mendorong perilaku yang tidak etis pada manusia. Selanjutnya ada dari Dove. Dalam kampanyenya tersebut, Whiter of or Wonderful, Dove mencoba untuk mengkampanyekan pesan tentang kecantikan dalam segala bentuk atau bentuk apapun. Namun, penggunaan kalimat seperti fat or fab and whiter or wonderful dapat dianggap mendiskriminasi orang-orang dengan ukuran tubuh yang lebih besar dan kulit yang lebih gelap. Hal ini bertentangan dengan gerakan yang sedang berkembang di Barat pada saat itu yang memperjuangkan persamaan hak dan penerimaan terhadap semua jenis tubuh dan warna kulit. Perusahaan harus berhati-hati dan memastikan mereka konsisten dengan nilai-nilai inklusif untuk menghargai keberagaman antar umat manusia. Terus yang selanjutnya itu ada Burger King. Kampanyenya itu Blow Your Mind. Burger King di Singapura pada tahun 2009 menuai kontroversi. Protes karena muatan seksualnya yang dianggap tidak pantas di negara yang konservatif. Selain itu, keluhan dari model yang wajahnya digunakan tanpa izin menunjukkan kurangnya perhatian terhadap hak cipta dan privasi. Perusahaan harus menjaga agar kampanye pemasaran mereka sesuai dengan norma sosial dan hukum setempat, serta memastikan bahwa mereka memperoleh izin yang diperlukan sebelum gambar atau informasi pribadi orang lain itu tersebar di masyarakat luas. Yang kelima itu ada Hyundai. Iklan Hyundai yang menggambarkan seorang pria yang mencoba bunuh diri di mobil. Mereka sangat tidak sensitif dan sangat tidak pantas karena iklan tersebut menyinggung banyak orang, termasuk Holly Brockwell yang telah kehilangan ayahnya karena bunuh diri dengan cara yang serupa. Jadi kayak Hyundai mencontohkan hal yang tidak baik untuk dicontoh, bunuh diri dengan menggunakan asap karbon monoksida atau dioksida kalau nggak salah, sampai orang itu meninggal. Hyundai kemudian meminta maaf dan menarik iklan tersebut. Pentingnya bagi perusahaan itu untuk menghormati sensitivitas dan emosi masyarakat ketika merancang kampanye pemasaran. Seterusnya habis itu yang keenam itu Nivea. Kampanyenya adalah Black Lives Matter. Dari Nivea itu dianggap menyiratkan bahwa orang berkulit hitam itu perlu membangkitkan kembali diri mereka dan menjadi lebih beradab. Iklan ini menimbulkan kontroversi dan dianggap tidak etis terhadap gerakan penting yang berjuang melawan rasisme itu. Tapi Nivea sudah meminta maaf. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman dan penghargaan terhadap isu-isu sosial saat merancang kampanye pemasaran. Dan yang terakhir itu Ford. Seperti Hyundai iklan mobil juga, iklan Ford yang menampilkan 3 warna seksi dalam mobil Vigo di India menuai kecaman karena dianggap menggambarkan budaya perkosaan yang tinggi di negara tersebut. Meskipun Ford mengklaim bahwa iklan tersebut tidak dimaksudkan untuk mendukung budaya perkosaan,
publik masih menganggapnya itu tidak pantas untuk diiklankan ke publik. Penting bagi perusahaan untuk memahami budaya dan konteks sosial di mana iklan mereka itu akan ditayangkan dan menghindari menyebarkan pesan yang dapat menyinggung atau merugikan masyarakat lain. Kesimpulannya yang saya ambil, perusahaan itu harus memahami pentingnya sensitivitas budaya, etika, dan nilai-nilai sosial di seluruh dunia dan di beberapa negara. Ketika merancang kampanye pemasaran, tidak memperhatikan hal ini dapat menyebabkan kerusakan reputasi yang serius dan mengganggu hubungan si produsen dengan konsumennya. Sekian analisis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.